Selamat pagi, salam Bapak Ibu terkasih, sahabat GPS TV. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang malam hingga pagi ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan meneruskan pekerjaan kami, aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau firman-Mu Tuhan menopang kami, menuntun kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami mengertinya. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sahabat GPS TV yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 22, dikatakan begini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sahabat GPS TV. Kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun tentu saja cukup populer dalam narasi Alkitab. Tentu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus masa kini, sudah sering mendengar kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berusaha mencari penyembuhan kemana dan di mana, tak kenal lelah. Pendarahan itu membawa dampak yang buruk bagi kehidupan si perempuan. Apa dampaknya? Dia dianggap najis sehingga dikucilkan dari komunitas masyarakat. Telah menghabiskan banyak biaya untuk berobat. Waktu telah begitu banyak terbuang untuk mencari pengobatan. Namun, derita tak kunjung berakhir. Dampak dari kondisi buruk itu yang cukup membuatnya berbeban berat. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, lalu dia bergegas menjumpai Yesus untuk memohon pertolongan. Dia sadar bahwa dia najis dan tidak dapat bersentuhan dengan orang lain sesuai hukum Yahudi. Namun dia tidak surut sehingga berusaha untuk meraih jubah Yesus. Usaha dan kesungguhannya itu untuk memohon pertolongan pada Yesus ternyata tidak sia-sia. Walaupun ia tidak dapat menjamah tubuh Yesus, namun pertolongan itu datang juga. Ia raih hanya jubah Yesus. Tentu saja jubah itu tidak ada kekuatan apapun. Sekalipun itu jubah Yesus, jubah atau benda apapun tidak memiliki kuasa magic. Itu hanya benda biasa saja. Ternyata Yesus merasakan dalam dirinya betapa hebat keinginan dan tekad perempuan ini untuk memohon pertolongan Yesus. Kegigihan dan tekadnya itu tidak sia-sia. Yesus menyembuhkan penyakitnya. Yesus mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan." Yesus memberi arti dari iman itu seperti apa? Perempuan itu ternyata tidak hanya sekedar percaya pada Yesus, tapi lebih lagi bahwa ia mempercayakan penyakitnya, penderitaannya itu pada kuasa Yesus. Maka iman itu bukan hanya soal percaya pada Yesus, tapi apa? Yaitu mempercayakan apapun keadaan hidupnya pada kuasa dan pertolongan Yesus. Iman seperti inilah yang menggerakkan belas kasihan Yesus. Bapak Ibu sahabat GPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah perempuan ini menjadi pelajaran rohani bagi kita. Iman kita pada Yesus bukan terletak pada pengakuan percaya kita, tapi jauh lebih dalam dari itu, sikap kita yang mempercayakan hidup kita pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Tentu saja kita tidak sedang pendarahan, melainkan mengalami pergumulan dan keadaan hidup yang berbeda-beda. Pergumulan, masalah yang kita alami saat ini menuntun kita untuk mempercayakan semua itu pada pertolongan Yesus. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa Yesus sanggup dan berkuasa. Tidak cukup.
Tapi kita harus ada kegigihan, keyakinan untuk mempercayakan apapun masalah kita pada pertolongan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 7 Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu, sahabat GPS TV yang terkasih, renungan pagi ini menguatkan kita bahwa apapun masalah dan pergumulan yang kita alami saat ini, pertaruhkanlah itu dalam imanmu pada Yesus. Yesus sendiri yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kiranya kita semakin meningkatkan level iman kita. Bukan lagi level percaya pada Yesus, tapi lebih dari itu level iman kita, yaitu mempercayakan apapun pergumulan kita kepada Yesus. Itulah iman yang sesungguhnya, dan itulah yang menyembuhkan, itulah yang menyelamatkan, itulah yang memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang penuh kuasa dan pertolongan, kini kami datang mempercayakan kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami saat ini, bahkan apapun yang akan kami alami sepanjang hari ini. Kepadamu Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memenangkan kami atas seluruh pergumulan kami. Dan Tuhan menguatkan kami untuk menghadapi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kepadamu ya Yesus, kami percayakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka. Hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia. Dengan harapan itu jiwamu pun lega. Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap, semua lawan Tuhan menghilang serempak. Segera Rajamu datang penuh karunia, membawa
KPS TV.